bisa kita lakukan supaya kondisi keuangan kita pasca libur Lebaran ini bisa terkontrol lagi, Oke. gitu Pak. Ya, terima kasih Mas Givari. Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaannya, saya mengucapkan mohon maaf lahir batin kepada audiensi yang mengikuti IG Live pada sore hari ini. Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin saya masuk ke pertanyaannya Mas Givari nih gitu ya. Habis lebaran biasanya babak belur nih ya gini ya keuangan ya. Apalagi kan menjelang Lebaran itu kan kita dapat gaji dan THR gitu ya. Memang intinya itu pada saat kita mendapatkan duit lebih banyak dibanding biasanya, ada urgent, ada keinginan untuk membeli hal-hal yang sifatnya konsumtif gitu ya, ada aja kebutuhan tiba-tiba gitu ya, karena banyak gitu. Padahal kalau nggak ada tambahan THR sebenarnya kebutuhannya ya sama saja gitu ya. Jadi, itu namanya manusiawi lah gitu ya. Gitu. Sebenarnya juga sebelum Lebaran pun kami dari AM pun juga melakukan beberapa sesi IG Live yang terkait dengan pengelolaan THR gitu, Mas Givari. Sebelum Lebaran itu kami pun juga sudah memberikan advice dan saran-saran bagaimana mengelola dan mengeluarkan THR yang didapatkan gitu ya. Tapi itu udah ya, sekarang kita gimana nih? Tadi Mas Givari bilang ada yang habis sampai 20 juta gitu ya. Nah, itu nominal yang cukup besar ya, dihabiskan dalam kurun waktu kurang lebih seminggu lah ya gitu ya periode. Iya. Ya. Nah, sekarang ini mesti gimana? Sekarang mungkin mestinya kita balik ke basic lagi ya. Memang kalau kita ngomongin prinsip investasi itu harus konsisten ya, Mas Givari ya. Harus konsisten, tiap bulan kita menyisihkan dana yang kita dapat itu untuk berinvestasi gitu ya. Kenapa berinvestasi? Bukan saya bilang menabung gitu ya, karena hanya dengan berinvestasilah ya dana kita bisa berkembang ya untuk mengalahkan laju tekanan inflasi. Kalau tabungan sendiri maupun deposito ya maaf aja ya, itu pun tidak akan mampu mengejar nilai inflasi yang kita hadapi saat ini gitu. Jadi sekarang kita memang harus kembali konsisten ya untuk berinvestasi. Yang kemarin sudah ibaratnya menghabiskan dana yang banyak pada saat kebutuhan Lebaran nggak masalah gitu ya. Yang penting kita mulai lagi ya gitu ya. Di samping itu juga menurut saya saat ini momennya momen yang cukup tepat gitu Mas Givari untuk berinvestasi karena market sedang turun gitu ya. Jadi ibaratnya market sedang koreksi nih Mas Givari. Jadi unit penyertaan kalau kita ngomongin di reksadana yang kita dapatkan, kita berinvestasi sekarang ini ya akan lebih banyak dibandingkan pada saat kita berinvestasi pada saat market lagi naik Mas Givari gitu ya. Jadi memang untuk keuangan, mengatur kembali keuangan pasca Lebaran, kita balik lagi, kita konsisten lagi gitu ya untuk kembali berinvestasi gitu ya. Kita komit lagi bahwa kita harus menyisihkan sebagian dana yang kita dapat, pendapatan kita untuk berinvestasi, dan itu tidak diganggu gugat. Ntar kita lihat lagi hasilnya minimum 1 tahun ke depan dari sekarang, atau ataupun mendekati Lebaran tahun depan. Itu Mas Givari. Siap. Jadi intinya kita kembali konsisten ya Pak ya. Nah sebenarnya beruntung banget tuh orang-orang yang ngikutin IG Live-nya Star Asset Management tentang pengelolaan THR. Karena orang-orang itu nggak akan kebablasan sekarang tuh, nggak akan panik sekarang. Tapi mungkin orang-orang yang nggak sempat nonton Pak, jadi nggak terkontrol. Saya aja waktu dapat THR dengan gaji itu kan deket-deketan ya Pak ya. Benar. Jadi ngerasa kayak wah banyak duit nih, beli ini beli itu Padahal sebenarnya kayak yang Pak Kemal bilang tadi, kebutuhan kita ya segitu-segitu aja. Benar. Gitu. Tapi keinginan kita itu yang memuncak waktu kita dapat duit banyak. Nah, itu teman-teman bangkitkan lagi disiplinnya, konsisten kembali, komitmen lagi untuk investasi. Karena hanya dengan investasi aset kita bisa berkembang. Benar sekali. Menabung itu nggak cukup. Benar sekali. Gitu.
Hari. Nah, menarik Pak Kemal. Pak Kemal, tadi Pak Kemal bilang ini market lagi turun, momen yang tepat untuk kita mulai berinvestasi kembali, Ya, gitu. Sebenarnya gimana sih kondisi market saat ini, Pak? Kenapa Pak Kemal bisa bilang momen yang tepat untuk berinvestasi, terutama untuk pasar reksadana syariah, Pak ya. Kemal? Oke, memang kalau ngomongin reksadana tanpa situasi market itu kurang afdol ya ibaratnya ya. Ah, kali ya gitu ya. Pasti kalau kita reksadana harus tahu situasi market dulu ya gitu ya. Seperti apa? Mungkin saat ini saya kasih secara garis besarnya aja ya gitu ya. Jadi pada saat kita lagi menikmati libur Lebaran gitu ya, lagi berkumpul dengan keluarga dan yang lain-lain gitu ya, lagi bersenang-senang gitu ya, lagi berwisata di Amerika Serikat itu ada ibaratnya satu bukan kejutan sih ya, sebenarnya sudah diekspektasi ya. Jadi Bank Sentral di Amerika Serikat itu menaikkan suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin gitu ya. Dan itu memberikan dampak ya reaksi yang cukup signifikan secara keseluruhan gitu ya. Dengan naik kenapa di Amerika Serikat itu naik suku bunga? Karena memang di Amerika Serikat ini saat ini lagi dilanda inflasi yang cukup tinggi. Inflasi di Amerika ini saat ini berada di level 8,3% gitu ya. Ini tertinggi sesejarah mereka gitu ya. Jadi kalau sedikit ngomong ilmu ekonomi ya, salah satu paling ampuh untuk menekan laju inflasi adalah menaikkan suku bunga gitu ya. Karena dengan suku bunga-bunga yang lain naik gitu ya, para investor masyarakat daripada mereka spending, mereka lebih suka menaruhkan dananya di apakah itu produk tabungan, deposito atau hal-hal yang lain, dan itu bisa menekan laju inflasi. Itu yang pertama ya, itu yang ibaratnya event yang pertama terjadi yang memicu koreksi pasar-pasar di global, bukan hanya di Indonesia gitu ya, tapi pasar Asia, pasar Eropa dan yang lain-lain termasuk Indonesia gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masih berjalannya perang antara Rusia dan Ukraina gitu ya. Ini perang kan sudah berjalan kurang lebih 2 bulanan ya, Mas Gifari ya. Dan akibat perang ini, Uni Eropa melakukan boykot impor minyak dari Rusia, gitu ya. Oleh karena itu dampaknya kemana-mana, gitu ya. Mungkin kan Mas Gifari, para audiens pada sore hari ini juga tahu nih, ada sempat keterbatasan minyak goreng ya di negara kita ini ya, gitu. Iya, gitu kan ya. Itu mungkin itu salah satu dampaknya juga, gitu ya. Jadi perang berlangsung ya, ada boykot minyak Rusia dari negara Uni Eropa, dan yang ketiga adalah mungkin faktor COVID tapi khususnya di China. Nah, di China ini mereka mempunyai kebijakan yang bisa dibilang cukup agresif, dalam arti mereka mempunyai kebijakan COVID itu adalah harus kasusnya nol ya, zero COVID policy gitu ya. Sekarang ini kan kalau dilihat di berita-berita Mas Gifari ya, di China itu kan lagi ada yang di lockdown, pokoknya itu hampir disuruh tes ya, karena mereka mau mencapai zero COVID policy, harus nol. Dengan keterbatasan yang terjadi di China ini, terjadi disrupsi pada supply chain, rantai pasokan ya. Kita tahu lah ya, produk China itu banyak diekspor ke mancanegara ya gitu ya, ke Amerika Serikat, ke Eropa, ke negara-negara Asia. Indonesia termasuk salah satunya ya. Karena berkurangnya aktivitas di China gitu ya, karena implementasi zero COVID policy ini, terjadi supply chain disruption ya, disrupsi pada rantai pasokan gitu ya. Nah, itu menyebabkan kekhawatiran tersendiri gitu ya. Karena misalnya supply chain-nya terganggu gitu ya, growth-nya juga terganggu, dan yang lain-lain itu berdampak domino efeknya itu kemana gitu. Jadi kalau kita bisa simpulkan, 3 faktor yang signifikan saat ini terjadi di market adalah: satu, kenaikan suku bunga The Fed sebesar 50 basis point ya, karena inflasi di Amerika Serikat itu juga cukup tinggi di 8,3.
terus juga perang Ukraina Rusia yang masih terus berjalan, dan China Zero Covid Policy gitu ya, yang dikhawatirkan mendisrupsi rantai pasokan untuk kebutuhan-kebutuhan bukan hanya di China tetapi di negara-negara lain. Oleh karena itu gitu ya, pada saat pembukaan market, pada saat kita masuk kantor lagi hari Senin kemarin itu, Mas Givari pasti tahu ya, IHSG kita langsung turunnya luar biasa gitu ya. Dan lalu sih sebenarnya kalau kita ngomongin pasar-pasar Asia gitu ya, itu koreksi di level 3% sampai 6% Mas Givari. Jadi memang kemarin itu ya akibat reaksi dari tiga event yang tadi saya sebutkan. Nah, kembali makanya tadi saya bilang, mumpung harga-harganya lagi murah nih gitu ya, marilah kita berinvestasi gitu. Jadi itu yang tadi saya sebabkan market koreksi karena tiga hal yang cukup terjadi di Amerika Serikat, Eropa, dan China. Gitu, Mas Givari. Siap. Yang sebenarnya tiga event ini tidak berpengaruh dalam jangka panjang ya menurut saya Pak ya. Maksudnya fundamental dari ekonomi kita di dalam negeri masih kuat, Benar. masih strong gitu. Apalagi dengan dibukanya lockdown, jadi harusnya investor nggak usah khawatir, ini waktu yang tepat. Itu mungkin investor asing pada keluar, harga pada turun, inilah waktunya untuk kita yang di lokal ini untuk masuk. Begitu ya Pak Kemal? Benar sekali. Mungkin sedikit saya tambahkan terkait data fundamental kita, fundamental ekonomi kita ya gitu ya. Cukup kuat, sangat kuat ya. Kalau kita lihat ya, data pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri sudah keluar, tumbuh 5% ya, gitu ya. Terus juga dari sisi foreign flow ke pasar saham kita juga cukup banyak gitu ya. Malah performa indeks harga saham gabungan kita dari awal tahun sampai dengan sebelumnya kenaikan Fed rate ini ya tertinggi di Asia, di level sekitar 9,24% gitu ya. Di samping itu juga inflasi yang masih relatif terkendali gitu ya. Dan salah satu credit rating agency dunia yaitu Fitch kalau tidak salah ya, dia mengupgrade status kita dari negatif menjadi stable ratingnya gitu ya. Jadi secara fundamental kita tuh sangat kuat, di samping juga dengan terus membaiknya kasus COVID di Indonesia yang angkanya makin hari makin turun ya, dari akan terus berturun, kita bisa memasuki endemi dan aktivitas ekonomi bisa kembali berangsur-angsur normal kembali. Mas Givari. Amin, amin, amin. Ya, itu yang kita tunggu-tunggu Pak. Ya. Gitu. Mungkin ini pengaruh ada yang ini juga Pak. Sell in May and go away. Walaupun mungkin secara fundamental kita masih oke-oke aja. Go away, ya benar gitu ya. Ya bisa dibilang itu mungkin terjadi. Tapi kalau kita ngelihat beberapa tahun terakhir ya kata-kata seperti itu nggak terlalu. Jadi kadang iya sih gitu. Hari gitu ya. Iya. Itu bisa iya bisa enggak gitu ya Pak ya. Nah kembali ke kita, kembali ke analisa kita gitu ya Pak. Ya benar sekali. Siap. Nah lanjut nih Pak Kemal, kita bicara reksadana. Saya pengen lebih spesifik ke reksadana syariah Pak. Jadi berarti reksadana syariah masih menjadi pilihan yang tepat untuk kita menempatkan investasi kita ya Pak ya. Benar sekali. Reksadana syariah bisa menjadi salah satu aset investasi yang bisa digunakan oleh investor ya untuk mengambil momentum pada saat market koreksi saat ini gitu ya, dan potensi pertumbuhannya pun cukup besar ke depannya gitu Mas Givari. Siap. Nah di Indonesia kan Pak ada banyak reksadana ya Pak ya, reksadana syariah juga banyak, dari banyak MI di kita aja ada yang reksadana syariah itu kalau saya nggak salah lebih dari 50. Nah, gimana caranya agar para teman-teman investor kita itu bisa memilih produk yang bagus? Gitu Pak, ada tips nggak dari Pak Kemal? Oke, mungkin saya bagi tipsnya menjadi dua ya. Satu, kita pilih MI-nya dulu nih sebelum kita masuk ke produk ya, gitu ya.
Ya, kan tadi Mas Givari menginformasikan di Indonesia ini ada sekitar 90-an manajer investasi sih sebenarnya ya. Dan mayoritas dari mereka itu mengeluarkan produk syariah gitu ya. Namun tips yang pertama dalam memilih MI adalah sebenarnya gampang ya gitu ya. Satu gitu ya. Pastikan MI tersebut terdaftar di OJK. Sebagai manajer investasi yang terdaftar dan diawasi oleh OJK sebagai regulator kita, regulator pasar modal. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, pastikan MI yang kita pilih itu tidak pernah mempunyai masalah ya, masalah apakah itu masalah hukum, apakah itu masalah dengan nasabahnya ataupun masalah-masalah lain ya. Untuk kita melakukan pengecekan untuk dua hal tersebut banyak caranya ya. Semua kan informasi sekarang sudah sangat transparan ya, Mas Givari ya. Kita tinggal Google, tinggal masukin kita ingin cari keluar semua gitu ya. Oke. Nah, jika sudah memilih ketiga adalah ini MI yang ya tadi seperti tidak saya bilang gitu ya, tidak pernah punya masalah, apakah itu masalah hukum ataupun masalah dengan nasabahnya atau masalah-masalah lain gitu ya. Dan cari informasi terkait MI itu sebanyak-banyaknya gitu ya, karena memang semua rata-rata MI itu mereka pingin setransparan mungkin buat nasabahnya gitu ya. Setelah itu baru bisa dipilih lah gitu kira-kira MI mana yang cocok buat si investor gitu ya. Jadi itu tips yang di bagian pertama ya, bagaimana cara memilih MI gitu ya. Tips bagian kedua adalah bagaimana memilih produknya sekarang gitu ya. Tadi kita sudah memilih MI, sekarang kita ingin memilih produknya gitu ya. Kan produknya bisa bilang ribuan, ratusan ribu malah gitu. Ada di Indonesia ya. Oke. Setelah memilih MI, lihat lagi gitu produk mereka tuh ada apa saja. Pasti mereka tuh rata-rata mempunyai produk di semua aset kelas ya namanya MI ya gitu ya. Nah, dalam memilih kira-kira aset kelas mana yang cocok buat kita, buat si nasabah, harus melakukan namanya profil resiko gitu ya. Profil resiko itu tuh biasa aja tuh daftar beberapa pertanyaan untuk mengetahui profil si resiko si investor. Nah, dari situ bisa keluarlah rekomendasi kira-kira aset kelas mana yang cocok buat si investor tersebut gitu kan. Mas Givari sama saya mungkin dari sisi appetite resikonya beda gitu ya. Karena masih cukup muda, masih cukup agresif gitu ya. Kalau saya mungkin yang sudah tidak muda tapi belum tua gitu ya, mungkin agresif resikonya juga berbeda gitu ya. Jadi memang perlu kita melakukan assessment terhadap profil resiko kita dulu gitu ya. Nah, dari situ kita bisa lihat lagi produk aset kelas mana yang cocok buat kita sesuai dengan profil resiko. Dari situ baru kita research lagi, kita menggali lagi apakah produk itu cocok dengan objektif investasi kita, cocok dengan appetite kita. Berikut juga performanya, apakah performa masa lalunya itu menunjukkan performa yang konsisten atau yang kadang naik kadang turun. Nah, itu bisa dilihat melakukan assessment lagi dari situ gitu ya. Jadi mungkin itu dua bagian yang saya bisa share sebagai tips untuk memilih MI dan tips untuk memilih produk Mas Givari.